Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di video kali ini, di video selanjutnya ya guys. Jadi di video kali ini saya ingin membahas soal SBMPTN Sejarah. Nah, jadi dengan materi peradaban kuno di dunia. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Kebudayaan kuno Asia dan Afrika telah memiliki beberapa kebersamaan. Dari pernyataan di bawah ini yang tidak menunjukkan persamaan adalah: yang pertama, pusat kebudayaan berada di lembah-lembah sungai yang subur. Yang kedua, mempunyai kebudayaan agraris dan mempunyai penduduk yang padat. Yang ketiga, memiliki bangunan yang megah sebagai pemujaan kebesaran nama raja. Yang keempat, raja tidak memiliki kekuasaan yang besar. Jadi di sini itu kalau jawaban yang A itu 1, 2, 3. Kalau jawaban yang B itu yaitu 2 dan itu 1, 3. Dan kalau jawaban yang C itu yaitu 2, 4. Jawaban yang D cuma 4 saja dan jawaban yang E itu salah semua. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Pokok-pokok persamaan pusat-pusat kebudayaan kuno yang terdapat di Asia dan Afrika itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pusat-pusat kebudayaan tertua itu berada di daerah-daerah lembah sungai besar dan subur, sehingga merupakan kebudayaan agraris dengan penduduk yang cukup padat. Yang kedua, telah muncul bentuk-bentuk kerajaan yang diperintah oleh seorang raja dengan kekuasaan yang besar, sekaligus merupakan penguasa atas seluruh tanah negeri itu. Bentuk-bentuk pertuanan tanah, feodalisme mulai berkembang. 3. Organisasi pemerintahan dengan kekuasaan seorang raja yang besar dan mampu mengarahkan tenaga rakyat untuk mendirikan bangunan-bangunan serba megah atau monumental untuk pemujaan dan kemegahan nama raja. Dengan demikian, jawabannya itu cuma yang 4 saja, yaitu raja tidak memiliki kekuasaan yang besar. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Yang kedua yaitu kepercayaan terhadap banyak dewa yang disembah oleh manusia sekitar tahun 4000 sebelum Masehi bermula dari peradaban yang A. Mesopotamia, Romawi, Yunani, India, atau Tiongkok. Nah, jadi di sini Mesopotamia adalah sebuah nama sebutan daerah yang diapit oleh dua sungai. Meso berarti tengah dan Potamos artinya sungai. Daerah ini merupakan daerah yang sering mengalami banjir di saat musim hujan. Dengan begitu lumpur-lumpur yang dibawa air menyebabkan lahan di sekitarnya menjadi subur. Bangsa Ubaid adalah bangsa pertama yang mendiami daerah tersebut pada tahun 5000 sebelum Masehi dengan ditandai munculnya kota Kis, Eridu, dan Ur. Bangsa Sumeria mempercayai banyak dewa yang ditimbulkan oleh kondisi alam yang tidak stabil. Di antara banyak dewa-dewa yang dikenal, 3 di antaranya merupakan dewa tertinggi antara lain Dewa Anu atau Dewa Langit, Dewa Enlil atau Dewa Bumi, dan Dewa Ea atau Dewa Air. Keberhasilan bangsa Sumeri menguasai daerah Mesopotamia diabadikan dalam sebuah mitologi kemenangan saat terjadi peperangan antara Dewa Marduk dengan Dewa Tiamat. Dewa Tiamat dianggap sebagai dewa petaka yang selalu membawa bencana banjir. Oleh karena Mesopotamia merupakan peradaban tertua, oleh karena itu peradaban lainnya mengadopsi Mesopotamia yang mempercayai banyak dewa. Berarti jawabannya yaitu Mesopotamia ya guys. Oke, lanjut ke soal yang nomor 3. Di bawah ini adalah pernyataan tentang peradaban Mesopotamia. Adalah yang pertama, peradaban pertama di dunia berkembang di Mesopotamia sekitar 5000 sebelum Masehi. Yang kedua, masyarakat tidak mengenal sistem pertanian. Yang ketiga, mendapat sebutan The Fertile Crescent Mound. Yang keempat, masyarakat belum mengenal sistem irigasi. Jadi di sini jawabannya yang pertama itu 1, 2, dan 3 benar. Yang B 1, 3 benar, yang C 2 dan 4 benar, dan yang D hanya 4 saja, dan yang E salah semua. Langsung ke pembahasannya. Fakta sejarah menunjukkan Mesopotamia merupakan peradaban pertama di dunia berkembang di Mesopotamia sekitar 5000 sampai 3300 sebelum Masehi. Mesopotamia memiliki sumber alam seperti kayu. Mesopotamia mendapat sebutan The Fertile Crescent Mound. Hal ini karena Mesopotamia merupakan daratan yang terletak di antara dua sungai besar yaitu Sungai Euphrates dan Tigris. Keberadaan dua sungai besar merupakan berkah bagi wilayah Mesopotamia. Meski Sungai Euphrates dan Tigris sering menimbulkan banjir saat musim hujan, luapan lumpur akibat banjir tersebut malah membuat tanah di Mesopotamia menjadi subur. Hal ini dimanfaatkan penduduk Mesopotamia untuk memulai bercocok tanam yang
semula hanya mengandalkan berburu dan mengumpulkan makanan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini menyebabkan terbentuknya peradaban yang lebih tinggi, yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosio-ekonomi masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah B, yaitu 1 dan 3 benar. Oke guys, terima kasih atas presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Assalamualaikum.